diajukan itu ya terkait dengan tafsir. Nah, next, Bapak Ibu, saya mau mulai masuk di sini. Nah, penting untuk kemudian setiap tahun Bapak Ibu itu memastikan poin-poin penting yang harus diketahui. Satu, tema prioritas. Nah, nanti saya share juga bahwa kita punya tema besar, nama yang disebut dengan agenda riset nasional PTKI, tetapi kita juga punya tema-tema prioritas. Artinya tema yang lain boleh, tetapi itu bisa jadi tidak menjadi prioritas dari program di tahun 2026. Sehingga potensialnya ya kecil lah peluangnya gitu loh. Nah, yang berikutnya adalah soal klaster. Nah, jenis dan ketentuannya. Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada ketentuan bahwa yang boleh mengajukan di klaster A, misalnya pembinaan kapasitas, maka syaratnya, misalnya ketentuannya, misalnya jabatan fungsional asisten ahli, terus kemudian kalau di klaster yang lainnya ada yang doktor asisten ahli, atau lektor, atau doktor lektor, bahkan lektor kepala, ini penting. Karena Bapak Ibu nanti tidak akan bisa mengakses itu. Jadi pentingnya membaca juknis nanti saya sampaikan. Kemudian mekanisme pengusulan hal-hal teknis tadi, misalnya harus ada eh, apa namanya RAB-nya, kemudian diupload melalui Litab Dimas, terus kemudian ada syarat-syarat pendukung, misalnya kayak cek plagiasi hari ini Bapak Ibu melakukan cek Turnitin sendiri-sendiri, tidak lagi melakukan cek Turnitin di pusat. Kita tidak memfasilitasi itu, tetapi dilakukan oleh teman-teman sendiri, kemudian teman-teman mengunggah hasilnya. Nah, kita akan verifikasi. Terus kemudian ada surat pernyataan bebas plagiasi juga, itu ada. Ini yang di tahun 2025 dan sebelumnya itu nggak ada, tapi di 2026 kita begitu. Nah, ini adalah tema prioritas Bapak Ibu yang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ini adalah agenda kita, riset nasional kita. Nah, yang sebelah kiri ini adalah tema prioritas. Ada ekoteologi yang memang ini menjadi program prioritas. Kemudian ada KBC atau kurikulum berbasis cinta. Kemudian ada moderasi, ada digital Islam, integrasi Islam dan sains, kajian manuskrip dan turos, kemudian bicara tentang sekolah rakyat. Kenapa ini? Karena memang program prioritas Kementerian Agama itu ada di wilayah ini dalam kerangka untuk mendukung asta cita Presiden. Nah, ini beberapa klaster, Bapak Ibu. Jadi kita di tahun ini, saya ingin menyampaikan bahwa ada klaster yang memang khusus untuk teman-teman dari PTKIS. Jadi riset dasar ini hanya bisa diakses oleh dosen-dosen PTKIS. Jadi kami dari Kementerian Agama itu punya perhatian khusus kepada teman-teman di tingkatan PTKIS. Nah, ada pembinaan kapasitas, program studi, dan interdisipliner. Kemudian ada riset terapan. Nah, yang buka itu adalah Dudi. Jadi Bapak Ibu ini tingkat kompetisinya tinggi. Karena di sini tidak hanya dosen PTKIS, tetapi juga ada dosen PTKIN bisa mengakses ini. Kolaborasi antar PT, ini juga dosen PTKIN dan PTKIS di sini. Kolaborasi internasional, kemudian penelitian pengembangan kajian keislaman. Nah, riset yang mulai terapan dan pengembangan ini, Bapak Ibu, itu memiliki kualifikasi untuk dosen-dosen dengan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. Nah, misalnya gini, makanya di sini wajib Bapak Ibu ada syarat usulan yang berbeda, output dan outcome serta jumlah pendanaan ini juga berbeda di setiap klasternya. Kalau klaster pembinaan kapasitas misalnya 20 juta, maka di bawahnya semakin ke bawah, semakin ke sini, itu semakin tinggi. Jadi di sini juga akan semakin tinggi. Tetapi semakin besar pendanaan yang akan diberikan, maka akan semakin tinggi syarat output dan outcome-nya. Nah, ini Bapak Ibu pastikan, jangan kemudian berpikir, ada nggak klaster bantuan yang nilainya besar, tetapi output dan outcome-nya itu rendah? Ya nggak ada. Semakin besar
nominal bantuannya, maka akan semakin tinggi juga tuntutan untuk pemenuhan outcome-nya. Nah, kalau besaran pendanaan ini untuk tingkat PT KIN. Jadi PT KIN diberi kewenangan untuk men-set sendiri karena PT KIN punya anggaran sendiri. Nah, ini beberapa syarat khusus Bapak Ibu. Misalnya, untuk klaster pembinaan kapasitas itu adalah khusus untuk dosen yang jabatan fungsionalnya asisten ahli. Untuk yang sudah lektor tidak bisa mengakses ini. Dan ini individu, makanya ditulis mandiri. Jadi kawan-kawan yang dosen PT KIS yang masih asisten ahli, teman-teman dari Al-Jufri ini, Hasan Al-Jufri, mohon untuk kemudian juga bisa mengakses ini, memanfaatkan kesempatan ini, karena memang ini khusus untuk kawan-kawan dari PT KIS. Kemudian program studi, nah dan interdisipliner, ini berkelompok minimal 2 orang, satu ketua, satu anggota, tapi ketuanya harus lektor atau asisten ahli doktor. Nah, jadi kalau belum doktor, kan kalau Bapak Ibu ada yang sudah memenuhi syarat mau ngambil klaster ini, maka pastikan yang namanya kolaborasi Bapak Ibu berarti bukan satu kampus. Harus ada tim atau anggota tim yang dari kampus yang berbeda. Silakan antar PT KIS maupun Bapak Ibu menggandeng dosen dari kawan-kawan PT KIN. Itu juga nggak apa-apa. Nah, pengembangan pendidikan tinggi ini nggak ada, tetapi syaratnya begini. Yang bisa diakses oleh teman-teman untuk pusat itu ini, pembinaan kapasitas tadi ya, sentralnya di sini. Klaster dasar itu full bisa diakses teman-teman, kemudian Dudi, kemudian kolaborasi antar PT, kolaborasi internasional dan pengembangan kajian keislaman. Kalau kolaborasi internasional, maka Bapak Ibu syaratnya adalah ini. Proposalnya harus berbahasa Inggris, terus kemudian harus ada peneliti dari luar negeri, lektor kepala. Nah, di Hasan Al-Jufri ini sudah ada yang LK belum? Pak WR? Allah 2026 banyak yang mau. Ah, oke. Mudah-mudahan nanti di 2 tahun depan bisa ngajukan yang klaster besar-besar, Pak Rektor. Nah, Insya Allah, untuk mohon doanya. sementara mungkin karena belum ada, maka kawan-kawan bisa di level ini dulu. Kalau yang kolaborasi internasional pengembangan kajian keislaman ini belum. Nah, paling bisa di sini lektor dan doktor. Kalau lektor sudah banyak, Pak Rektor. Ya, sudah berapa ya, Pak Ansor? Lektor dan Enam, doktor, Sudah ada 6. sepuluhan kalau sama dokter lebih ini. oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek di data Litab Dimas ya. Ya, Nah, sambil ngecek, sebentar, saya mau memastikan. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan nanti yang sudah Japfungnya mohon segera diupdate Japfungnya. Ini adalah data dosen Stai Hasan Al-Jufri Bawean yang sudah memiliki ID Litab Dimas. Dosennya ada berapa Pak Rektor? Yang sudah terdata di Litab Dimas itu ada 22. Sekarang 35 kalau total semua. Nah, nanti ini masih ada waktu, kalaupun Pak, kalaupun tidak di penelitian masih ada nanti publikasi dan PKM. Jadi nanti Bapak Ibu jangan semua di penelitian karena tahun ini satu orang hanya boleh mengajukan satu proposal, satu usulan. Kalau sudah di penelitian nggak bisa di PKM dan publikasi. Jadi nanti kalau yang nggak bisa di PKM, di penelitian karena waktunya sudah tutup, misalnya Bapak Ibu jangan berkecil hati, masih ada PKM dan publikasi. Yang insya Allah nggak lama lagi kita terbitkan juknisnya. Saya ingin mengupdate lagi. Bapak Ibu pastikan semua dosen ini
itu sudah diupdate profilnya. Nah, saya ingin menunjukkan misalnya Pak Abdul Hafiz ya, misalnya ya. Di sini tertulis lektor ya Pak ya. Nggih, nggih. Oke, lektor sudah benar, nggih. Betul, betul. Oke. Nah, tinggal nanti Pak pastikan teman-teman semua yang lainnya mengupdate profilnya, profil penelitinya. Ya, di sini saya ingin tunjukkan jangan sampai teman-teman nanti ketika daftar nanti ada kendala. Maksudnya adalah kendalanya kendala-kendala teknis. Ini sekalian ya, Pak Rektor, mohon maaf sekalian biar teman-teman memahami betul. Oke. Saya contohkan begini di informasi akun. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan nanti mengupdate. Saya contohkan tadi Pak Halim, Pak Hafiz ya. Pak Hafiz. Nah, nanti pastikan teman-teman yang lain itu di informasi akun, di sini dipastikan di profil penggunanya. Nah, ini sudah S3, sudah lektor, sudah benar ya. Nanti kalau Nggih, betul. misalnya yang di sini, misalnya pendidikannya yang tadinya masih S2, terus ternyata udah S3, ini silakan diupdate. Pokoknya diupdate di bagian ini. Terutama pendidikan terakhir dan jabatan fungsional, lalu dilengkapi dengan berkas penggunanya. Nah, profil Sinta, Bapak Ibu, ini untuk sementara di sini ada note di sini. Pengisian informasi Sinta dapat dilakukan pada profil peneliti. Jadi abaikan ini. Sementara ini tidak bisa secara otomatis, sehingga Bapak Ibu yang penting adalah mengupdate profilnya di sini, terutama S3 dan jabatan fungsionalnya. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak mengalami kendala ketika Bapak Ibu nanti melakukan proses submission. Mohon izin Pak ya, nanti ini dibuat contoh biar enak, teman-teman nggak Nggih, kesulitan. nggih, nggih, nggih. Nah, next adalah terkait dengan kita lanjut pada yang tadi, kembali ke ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ada syarat, ada mekanisme. Nah, ini pastikan. Bapak Ibu jika mau mengusulkan melalui Tabdimas, pastikan Bapak Ibu itu memiliki ID. Pastikan ID Bapak Ibu itu aktif. Yang masih dalam proses pengusulan, silakan nanti di list saja, nanti konfirmasi ke saya siapa yang pengajuan baru, dilengkapi dengan syaratnya, nanti kita akan validasi. Nanti jangan satu-satu, misalnya melalui Ketua LP2M atau Pak Hafiz, nanti di list saja siapa yang mengusulkan baru, baru kemudian nanti kita verifikasi. Nah, tahun ini tadi saya sampaikan, mengusul hanya satu proposal. Jadi nggak seperti tahun lalu bercabang-cabang, tebar jala, ya sana, kelas-kelas enggak. Tahun ini biar fokus. Hak akses terhadap klaster tergantung jenjang pendidikan dan jabatan fungsional. Nah, makanya Bapak Ibu perlu mengupdate data. Yang ternyata masih asisten ahli tahun lalu, tahun ini sudah lektor, maka itu perlu untuk kemudian mengupdate profilnya tadi di informasi akun. Karena Bapak Ibu, kenapa? Karena nanti akun itu akan menentukan klaster apa saja yang eligible atau yang boleh Bapak Ibu akses. Nanti saya tunjukkan. Tidak memiliki tagihan outcome otomatis karena di stay Al-Jufri ini terakhir yang dapat bantuan itu di tahun 2022 itu ada satu. Iya, Kemudian iya. cek similarity 20%. Nah, ini diunggah sendiri. Bapak Ibu silakan dicek sendiri proposalnya maksimal 20%. Kemudian juga ada surat pernyataan bebas plagiasi bermaterai. Formnya di mana? Formatnya, format surat ini. Nah, ini formatnya ada di lampiran. Nanti di lampiran Juknis. Nanti saya tunjukkan ada. Kemudian mengusulkan bantuan sebelum pengusulan berakhir. Misalnya kalau terakhirnya adalah tanggal 15, maka Bapak Ibu pastikan dalam 1-2 hari ini semuanya mengunggah. Nanti tidak akan lagi ada perpanjangan karena ini sudah diperpanjang. Tetapi nanti masih ada untuk publikasi dan PKN.
Next. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan hari ini security system untuk server itu lebih ketat. Pastikan ketika Bapak Ibu mengisi fill in, ini tidak menggunakan kode-kode ini. Jadi pastikan jangan mengisi ini. Nanti di fill in di form otomatis di Litab Dimas itu ada. Jadi ada note seperti ini agar Bapak Ibu tidak kena blokir. Jadi pastikan jangan kopas dari Word langsung ke sini. Nah, tapi alternatifnya apa? Satu, Bapak Ibu bisa gunakan klik ini bagian fill in alternatif. Atau Bapak Ibu bisa dengan cara misalnya mengkopas proposal Bapak Ibu dari Word di Notepad dulu. Di Notepad kan di komputer tuh ada tuh Notepad. Baru kemudian dari Notepad di copy dan dipaste di sini. Nah, pastikan Bapak Ibu bahwa di dalam pengisian ini nanti Bapak Ibu itu memastikan bahwa ini adalah poin penting yang di copy, dimunculkan di dalam abstrak. Jangan justru terbalik. Jangan kemudian semua dikopas taruh di sini. Nah, misalnya judul otomatis harus sama, abstrak harus apa adanya. Tetapi kalau bicara latar belakang misalnya, pastikan di poin latar belakang itu adalah poin yang utama. Misalnya, yang harus ditaruh di fill in ya. Fill in ini kan semacam konsep note lah, yang itu sangat pendek, sangat ringkas, ringkasan dari proposal. Jadi di bagian latar belakang untuk fill in nanti ditulis saja pentingnya riset ini tuh dilakukan itu apa. Nah itu di situ. Kemudian ini berkas yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Pastikan ketika mengunggah berkas, semua berkas harus ada berkas proposal. Pastikan proposalnya tidak ada identitas diri maupun lembaga. Artinya tidak ada nama pengusul, tidak ada logo pengusul, logo lembaganya, kampusnya, nggak usah. Jadi kalau mau bikin cover ya hanya judul, sudah di bawah soal bantuan Letap Dimas tahun 2026. Itu aja. RAB-nya juga sama, tidak boleh ada identitasnya. Terus kemudian cek similarity. Nah, kalau ada berkas pendukung ini biasanya dalam konteks misalnya Bapak Ibu kalau penelitian kolaborasi internasional itu harus melampirkan yang namanya kerjasama. Tapi kalau nggak kolaborasi internasional ya cukup di sini aja. Nah, contoh surat nih pada lampiran Juknis halaman 80. Jadi silakan Bapak Ibu download Juknis di Litab Dimas. Caranya nanti saya mencari juknis di Kitab Dimas itu gimana downloadnya, gampang. Surat pernyataan dapat digabung dengan hasil cek similarity atau dipisah. Jadi di sini ada. Baca dan pahami juknis. Perhatikan klaster. Harus memiliki ID. Dan pastikan ketika memilih pengelola bantuan itu adalah dari Diktis. Nah, ini biar Bapak Ibu nanti nggak bingung, saya ingin simulasikan begini. Nanti baru kita bicara substansi ya, Pak Rektor, ya. Pak Ya, Abdul Hafiz. Nah, Pak Hafiz ya, misalnya gini, Bapak oke. Ibu mau ngajukan proposal. Nah, pastikan begini, baca di setiap item itu kita selalu ada daftar pengajuan proposal. Silakan kelola proposal dengan klik tambah. Berarti di sini, klik. Nah, ada notifikasi. Peneliti hanya dapat mengajukan satu proposal baik baik ketua maupun anggota. Nah, Bapak Ibu isi di sini semua. Pastikan pengelola bantuan. Nah, tadi ada catatan tadi. Pastikan memilih pusat, jangan PT KIN karena Bapak Ibu bukan dari PT KIN. Pusat, pilih klaster. Nah, karena Pak Hafiz ini sudah lektor dan doktor, maka banyak pilihan klasternya. Tuh. Nah, tapi kalau untuk yang asisten ahli, nanti kalau dia mau ngajukan sendiri, maka dia hanya muncul yang klaster pembinaan kapasitas saja.
Nah, ini kalau Pak Hafiz bisa nanti di disipliner, pengembangan prodi, kolaborasi antar PT maupun Dudi. Jadi pastikan Bapak Ibu supaya ini sesuai dengan jabatan fungsional dan pendidikan terakhir Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan mengupdate profil tadi. Nah, profilnya harus diupdate. Karena kalau nggak diupdate, cara update-nya gimana? Di sini, di informasi akun. Ya, tadi. Nanti semua diisi, setelah diisi, dicentang, simpan lanjutkan. Di bagian terakhir, Bapak Ibu, pastikan nanti mengklik yang namanya ajukan. Jadi setelah Bapak Ibu mengunggah, mengisi setiap fill in tahapan, disimpan, lanjutkan, simpan, lanjutkan. Di bagian terakhir, pastikan Bapak Ibu mengklik submit atau ajukan. Karena kalau tidak submit, berarti proposal itu tidak masuk ke pengelola, tetapi adanya di akun Bapak Ibu, sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut. Nah, saya ingin menunjukkan begini. Bapak Ibu pastikan bahwa kita kembali ke Bawean lagi. Saya ingin memastikan bahwa Stay Hasan Al-Jufri ini semua yang di sini Pak Wahid ini masih masih asisten ahli. Jadi kalau Bapak Ibu maupun yang dari PT KAI lain pastikan Bapak Ibu ini terupdate semua profilnya. Karena kalau nggak diupdate nanti klaster yang muncul. Nah, saya ingin mencontohkan ini yang asisten ahli ini, Pak Wahid ya, Abdul Wahid. Nah, mudah-mudahan di sini benar-benar masih asisten ahli nih. Nah, ini kita lihat Pak Abdul Wahid. Ini 2022 terakhir proposalnya. Nah, ini draft. Berarti waktu itu Pak Abdul Wahid submitnya belum selesai. Jadi kalau belum selesai itu draft. Kalau sudah selesai dan klik submit, maka di sini ada namanya pengajuan atau pengusulan. Nah, karena Pak Abdul Wahid ini masih asisten ahli, kita cek. Pengelola bantuan ini pusat, pilih klaster, maka yang muncul hanya satu klaster. Nah, kalau Pak Abdul Wahid sudah jabatan fungsional elektor, maka silakan Pak Wahid untuk kemudian mengupdate profilnya. Ini benar Pak Wahid masih asisten ahli ya? Sudah lektor, Pak. Sudah lektor? Oke. Nah, itu kan perlu diupdate Pak. Berarti di sininya harus diupdate Pak. Nah, ini pendidikan masih S1. Ini diupdate lagi ya. Diupdate, jabatan fungsional diupdate, tapi begitu diupdate, pastikan di sini juga diupdate. Nah, ini belum nih pendidikannya, belum. S1, S2 itu belum diisi. Setelah diisi nanti, nah di sini diunggah nih. Ini belum diunggah nih, Pak Wahid ya. Jadi nanti monggo di semuanya, untuk semua Bapak Ibu nanti pastikan itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, sebelum Mohon maaf Pak Kasubdi, suaranya kok siap. agak pecah ya? Suaranya kok agak pecah ya? Oh, nggih. Ini Ya. ini terakhir nggih saya ingin mengulas sedikit tentang substansi. Nah, supaya Bapak Ibu kalau tadi secara administratif, di sini saya ingin menyampaikan yang secara substansi. Nah, secara substansi Bapak Ibu, ketika nanti menyusun sebuah proposal, maka pastikan misalnya item-item, misalnya proposal itu. Nah, sekali lagi, tetapi ini saya ingin menegaskan bahwa proposal yang bagus itu berisi setidaknya 6 poin ini. Tetapi 6 poin ini dalam konteks penyusunan semua proposal secara general. Tetapi kalau proposal untuk Litap Dimas, susunannya mengikuti juknis, bukan mengikuti ini ya. Ini untuk proposal apapun.
Entah Bapak Ibu nanti mau bikin proposal funding, proposal riset grant dari lembaga manapun, atau proposal disertasi, monggo. Idealnya sebuah proposal itu berisi tentang 6 poin ini. Tetapi ini bukan untuk Litab Dimas saja. Ya, jadi jangan mengikuti ini. Kalau untuk Litab Dimas, mengikuti Juknis. Artinya di dalam proposal itu harus ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu di dalamnya ada yang namanya research question atau rumusan masalah. Kemudian ada literatur review. Nah, ini yang sering kali Bapak Ibu, literatur review ini menjadi pertanyaan besar ketika dosen-dosen. Ya mohon maaf, dosen ini kan rata-rata sudah S2 ya. Semua karena wajib S2. Nah, mosok ketika menyusun literatur review itu masih ada yang bertanya berapa maksimal literatur review untuk Litab Dimas. Itu seharusnya bukan pertanyaan dosen. Nggih, itu adalah pertanyaan mahasiswa yang mau bikin skripsi. Semakin banyak literatur review itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau literatur reviewnya itu adalah komprehensif, maka Bapak Ibu akan dapat. Ini lihat, kuncinya di sini. To find a hole, kira-kira gap di dalam riset yang akan kita laksanakan atau PKM yang akan kita laksanakan dengan studi-studi terdahulu yang sejenis itu apa? Nah, caranya apa? Melihat look for debates. Jadi diskursus yang ada, misalnya kalau Bapak Ibu mau bicara tentang kurikulum berbasis cinta, maka Bapak Ibu harus memetakan diskursus tentang kurikulum dan problematika implementasi kurikulum itu seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh para ahli. Nah, setelah Bapak Ibu bisa memetakan itu, oh ternyata ada sisi atau item yang itu menjadi lubang atau kekurangan. Oh, ternyata ada bagian yang memang luput atau lepas dari perhatian para ahli sebelumnya. Makanya di rencana penelitian saya atau PKM saya yang akan datang, saya mau fokus pada bagian yang belum diteliti tadi. Makanya literatur review ini menjadi kunci Bapak Ibu untuk menemukan yang namanya keunikan, kebaruan. Jadi kebaruan itu bukan sekedar misalnya Bapak Ibu, misalnya beda tempat. Kalau penelitian terdahulu di luar negeri, di Surabaya, di Sumatera, lalu Bapak Ibu mengklaim kebaruan penelitian ini karena dilakukan di Bawean. Yo, itu bukan novelty. Itu hanya beda tempat. Nah, agar Bapak Ibu menemukan novelty secara akademis, maka Bapak Ibu harus mampu memetakan yang namanya kajian-kajian terdahulu. Nah, di dalam semakin banyak kajian terdahulu yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu angkat, maka Bapak Ibu akan mudah menemukan distingsi. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu kalau lihat sebuah buku akademik atau artikel jurnal, dalam satu paragraf itu bisa 3 atau 4 rujukan referensi. Misalnya begini, menurut Pak Abdul Halim, pendidikan keagamaan Islam yang ideal itu adalah begini. Sementara menurut Pak Abdul Hafiz itu harus menekankan ini. Di sisi lain, Pak Ainun Najih menyatakan bahwa begini. Sementara di ini begini. Maka dengan demikian, nah itu satu paragraf aja sudah 4 referensi. 4 literatur. Jadi menyusun literatur reviewnya jangan lagi misalnya satu penelitian yang dilakukan oleh Pak Abdul Halim dengan judul ini menemukan ini. 2 penelitian Pak Abdul Hafiz ini. Itu skripsi Bapak Ibu. Dosen literatur reviewnya tidak lagi seperti itu. Nah, makanya penting bisa harus ada kreativitas dalam menyusun literatur review. Karena di situ juga akan menunjukkan, reviewer itu juga akan melihat, oh berarti orang ini serius nih melakukan kajiannya. Jangan sampai Bapak Ibu kemudian justru menunjukkan sesuatu, apakah misalnya seperti tadi yang saya katakan misalnya, satu penelitian yang dilakukan ini dengan judul ini, apakah itu nggak boleh? Boleh.
tetapi itu akan mencerminkan kualitas dan kemampuan Bapak Ibu. Padahal itu adalah levelnya bukan lektor atau doktor, bukan levelnya master. Nah, sehingga keseriusan itu juga akan menjadi pertimbangan reviewer untuk menilai substansi yang akan Bapak Ibu lakukan riset atau PKM. Nah, metodologi. Jadi metodologi penelitian ini Bapak Ibu silakan di dalam metodologi penelitian itu bicara tentang desain, tentang prosedur, artinya misalnya begini redaksinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena nature data dan riset yang diharapkan ini akan menghasilkan yang bagaimana, bla 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 bla. Nah, itu di situ. Sehingga Bapak Ibu nanti enak masuknya. Jadi bukan lagi soal definisi-definisi. Kalaupun tetap menggunakan definisi, boleh. Tetapi pastikan ada reasoning atau justifikasi atau alasan kenapa menggunakan pendekatan atau metode atau bahkan teori tertentu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ketika menyusun sebuah pendahuluan. Nah, Bapak Ibu pastikan ketika menyusun sebuah pendahuluan itu ada poin-poin ini atau bagian introduction. Ada persoalan atau kondisi umum. Misalnya Bapak Ibu mengangkat tentang ekoteologi. Maka Bapak Ibu harus menyampaikan bahwa kondisi alam Indonesia atau dunia hari ini seperti apa. Itu kondisi generalnya. Kemudian tunjukkan data. Jadi bukan klaim Bapak Ibu di dalam riset ataupun PKM. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa kondisi iklim dunia hari ini sedang mengalami goncangan, buktinya apa? Nah, ini harus ada datanya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kemudian hanya klaim bahwa dunia hari ini tidak baik-baik saja, tetapi tidak ada data. Misalnya dengan data, misalnya tanah longsor di mana, berapa orang yang menjadi korban, maka perlu ada data atau referensi. Kemudian prediksi penyebabnya. Baru kemudian kira-kira kalau itu dibiarkan seperti apa. Setelah itu Bapak Ibu harus ada pendekatan ilmu yang akan digunakan itu harus sejak awal jelas. Bahwa ketika Bapak Ibu menyusun sebuah pendahuluan pastikan bahwa ini potensial bisa diselesaikan dengan pendekatan misalnya sosiologis atau dengan pendekatan tafsir atau dengan pendekatan hadis atau dengan pendekatan misalnya manajemen pembelajaran apa. Nah, baru kemudian batasan umum yang akan diteliti. Nah, batasan umum ini dalam konteks Bapak Ibu bukan kemudian hanya sekedar wilayah, tapi juga mempertimbangkan yang namanya prinsip SMART dalam riset. SMART dalam riset itu kan ada spesifik, measurable, dan seterusnya. Artinya di dalam melakukan penelitian semua harus terukur. Terukur secara waktu, terukur secara biaya, terukur secara metodologis, dan juga terukur terhadap potensi yang akan ditemukan atau temuan-temuannya. Termasuk misalnya batasan wilayah. Misalnya penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Bawean. Kenapa? Harus ada justifikasinya. Nah, jadi bukan sekedar membatasi tanpa justifikasi. Nah, ini salah satu model Bapak Ibu matrik state of the art. Jadi Bapak Ibu langkah untuk melakukan literatur review. Jadi literatur review bukan dalam bentuk tabel, tetapi tabel atau matriks ini adalah salah satu tahap yang memudahkan kita ketika mencari literatur. Jadi Bapak Ibu ketika dapat literatur 10 disusun begini aja dulu. Tetapi ini tidak dimasukkan di proposal. Ketika di proposal yang final nanti adalah
langsung pada hasil penelitian misalnya. Langsung bahwa Abdul Aziz menemukan bahwa jamaah tabligh begini-begini begini. Sementara Ahmad Fatoni menemukan seperti ini. Nah, metrik ini adalah langkah untuk memudahkan. Jadi ada orang yang dulu salah paham, kemudian menganggap bahwa literatur reviewnya dalam bentuk metrik atau tabel. Bukan. Metrik atau tabel itu adalah langkah yang memudahkan kita ketika mengumpulkan literatur. Nah, oke, saya kira itu Bapak Ibu secara substansi. Nah, Bapak Ibu pastikan bahwa nanti sebuah penelitian atau PKM itu perlu luaran. Tidak berhenti di laporan. Kalau Bapak Ibu hanya berhenti di laporan, maka Bapak Ibu akan rugi. Karena Bapak Ibu sudah misalnya didanai, tetapi Bapak Ibu tidak sampai pada dampak ilmiah, misalnya publikasi. Maka Bapak Ibu juga akan rugi. Ruginya apa? Satu, hasil penelitian Bapak Ibu hanya berhenti di laporan, tidak digunakan untuk PAK misalnya. Nah, padahal nanti syarat setiap penilaian angka kredit kalau Bapak Ibu mau naik ke jenjang fungsional selanjutnya itu menjadi syarat wajib. Nah, ini hal-hal yang secara umum saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau ada yang belum nanti kita bisa diskusikan atau kalau ada yang kendala mohon Bapak Ibu nanti kita bisa sharing. Bapak Ibu yang di sini, kawan-kawan dari PT KIS yang lain yang bergabung, silakan mengecek akunnya masing-masing. Kalau ada kendala, yang bingung atau apa nanti bisa bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian pematerinya tadi sudah sangat detail sekali mulai dari hal teknis sampai masalah substantif dari proposal penelitian yang disampaikan oleh pemateri kita hari ini, Pak Kasubdit. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum masuk di sesi tanya jawab, mungkin Pak Rektor ada sedikit ini, Pak Rektor. Oke. Eh, apa ya? Mungkin yang perlu saya tekankan, semua teman-teman kita ini, terutama dosen tetap, Inhafi, dan juga kawan-kawan yang ikut dari luar, monggo segera yang belum mensubmit, segera mensubmit. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Ini adalah sebuah keberkahan bagi kita. Bapak Kasubdit sudah berkenan untuk memberikan langsung arahan-arahan kepada kita di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan arahan-arahan dan bimbingan untuk kita. Itu saja ya. Dipastikan Pak Ansar sudah berapa teman-teman yang saya baru dapat kemarin, 1 minggu kemarin sudah Ninginun sudah ya. Yang lain bagaimana itu? Coba dipastikan ini tinggal berapa hari lagi? Sekarang tanggal 10, 11. 11. 11 ya. Masih ada waktu 5 hari lagi. Ya, semoga semuanya bisa submit. Nanti urusan nanti ada yang keluar atau tidak ya kita serahkanlah kepada Yang Maha Kuasa. Siap, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Rektor. Mungkin sebelum saya tawarkan untuk teman-teman yang dari luar, mungkin barangkali tadi juga sudah ada yang mau tanya. Ini saya persilakan dulu kepada teman-teman dari Inhafi terlebih dahulu untuk bertanya, bisa nanti terkait dengan masalah teknis, karena kalau di kampus kita Pak Kasubdit kemarin banyak yang terkendala di hal-hal teknis juga. Monggo silahkan, mungkin Pak Muafik, Bu Devi, atau teman-teman yang lain yang sudah beberapa kali mengajukan, mumpung ada Pak Kasubdit bisa ditanyakan langsung. Saya sudah raise hand, Pak Ansar. Oh, oke, siap Pak. Salam. Ya. Silakan. Terima kasih. Materi yang luar biasa, sangat mencerahkan. Saya mau tanya kaitan dengan substansi proposal.
Tadi cukup menarik di bagian literatur review karena memang saya pernah mengajukan sekali dan gagal. Itu memang dari keterangan Pak Kasubdit tadi memang modelnya masih model kayak bukan level seorang dosen. Yang saya tanya terkait dengan literatur review itu, kalau misalkan di proposal kita ngajukan proposal PKM, literatur review-nya apakah harus dari artikel PKM juga atau boleh dari artikel-artikel jurnal penelitian yang tentunya bereputasi. Itu saja dulu Pak Kasubdit, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Salam, pertanyaannya sangat bagus. Ini berangkat dari pengalaman kegagalan ya. Untuk teman-teman yang lain mungkin sebelum dijawab Pak Kasubdit, kita tampung dulu pertanyaan, 3 pertanyaan. Saya Pak. Oke, silakan Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Devi, mohon maaf dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, mumpung ada Pak Kasubdit ini, biar jawabannya itu mengena, tidak ragu-ragu lagi. Jadi begini, mungkin saya mempunyai banyak sekali pengalaman kegagalan sampai 3 kali kemarin. Ya, cuman untuk di 2026 ini memang rencana kita mau mensubmit lagi, tidak putus asa, Pak. Nah, yang pertama, saya sangat mengapresiasi dari Lita ada ceknya itu lebih dari 20%. Bu Devi mungkin bisa diulang pertanyaannya karena tadi sinyalnya terkendala. Oke, itu pertanyaan saya cuma satu, Pak. Ini masih ragu-ragu ya. Saya kan di lektor sekarang saat ini. Cuman kemarin beberapa waktu yang lalu kata teman saya, ada beberapa teman itu menyarankan, Bu, karena belum pernah mendapatkan hibah, maka sebaiknya tahun ini pakai yang penelitian kapasitas, klaster di kapasitas, pembinaan kapasitas. Nah, apakah boleh, Pak? Itu. Sedangkan di beberapa waktu yang lalu di 2024 karena memang sudah lektor sehingga saya mengambil yang di klaster apa kemarin ya? Pemula. Bukan. Mana ya Lita Dimas? Yang kalau yang pemula yang tahun ini, Pak, yang tahun ini tuh kita kan mau ambil yang pemula karena memang disarankan kan penelitian hibah meskipun sudah 3 kali melakukan submit daftar kan gitu. Sehingga di klaster ini apakah disarankan menurut jenengan sarannya itu apa memang tetap di apa namanya Penelitian dasar. di apa pembinaan kapasitas ataukah di pengembangan program studi, penelitian pengembangan program studi atau interdisipliner. Itu saja Pak mungkin. Terima kasih. Oke, nggih. Siap. Satu lagi terakhir Pak Kasubdit. 3 Nggak penanya. apa-apa, nggak apa-apa. Sekalian aja kalau masih ada yang lain sekalian nggak apa-apa, Kang. Oke, siap. Pak Muafik nanti- mungkin tadi sudah batuk-batuk. Selain Bay. Ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah ini kayaknya belum ada. Oke. Belum ada, nggih? Oke, dilanjut jawab dulu Pak Kasubdit. Oke, siap. Baik. Yang pertama dari Pak siapa tadi? Pak Salam. Pak Salam, nggih. Oke. Pak Salam, terima kasih pertanyaannya, Pak. Untuk literatur review itu sebenarnya bebas. Boleh dari jurnal, boleh dari hasil riset terdahulu, baik itu jurnal atau riset terdahulu dari pengusul sendiri kalau pernah menulis artikel atau pernah melakukan penelitian. Nah, boleh juga bahwa risetnya PK proposal itu
meskipun itu konteksnya adalah PKM, boleh menggunakan literatur review yang dari penelitian. Karena apa? Karena begini, Bapak Ibu. Pengabdian kepada masyarakat di dalam salah satu ketentuan itu adalah merupakan lanjutan dari riset sebelumnya. Sehingga PKM yang diusulkan itu diharapkan adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari riset-riset yang sebelumnya sebagai bentuk implementasi dari hasil riset. Baik riset yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau pengusul, misalnya Pak Salam sendiri, atau riset orang lain yang kira-kira itu menarik dan betul diimplementasikan dan layak untuk diimplementasikan oleh Pak Salam misalnya. Nah, misalnya Pak Salam ini menemukan hasil risetnya Pak Wahid atau hasil riset dosen di kampus lain. Oh, ini kayaknya menarik dan bisa diimplementasikan untuk pemberdayaan masyarakat di Bawean. Nah, kemudian Bapak membuat proposal dengan melengkapi literatur-literatur review yang terkait dari peneliti-peneliti yang lain. Nggak apa-apa, nggak masalah, Pak. Karena memang prinsipnya literatur review itu boleh dari studi apapun. Baik itu studi dalam konteks penelitian maupun studi dalam konteks disertasi atau dalam konteks tesis atau dalam bentuk artikel jurnal. Nggak apa-apa. Tidak ada batasan untuk literatur review. Yang terpenting adalah tema-tema yang dijadikan atau dimasukkan dalam literatur review itu memiliki keterkaitan dengan judul atau isu yang Bapak Ibu tulis di dalam proposal. Nah, itu kuncinya di situ, nggih, Pak Salam. Mudah-mudahan dipahami. Yang berikutnya adalah Bu Devi. Nah, terkait dengan sekali lagi semua usulan proposal baik dalam penelitian, PKM maupun publikasi itu adalah menyesuaikan dengan jabatan fungsional dan pendidikan terakhir yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau Bu Devi ini sudah lektor, belum doktor nggih, Bu? Baru lektor nggih? Dereng, belum. Nah, kalau lektor maka Bab Ibu tidak bisa mengajukan, tidak bisa memilih klaster pilihan klaster asisten ahli, pilihan klaster pembinaan kapasitas itu nggak akan muncul, Bu, karena Ibu sudah lektor. Jadi Bapak Ibu, Ibu silakan maupun Bapak Ibu yang lain kalau yang sudah lektor tidak bisa menjadi ketua pengusul atau mengusulkan secara individu di pembinaan kapasitas. Silakan di klaster prodi maupun interdisipliner. Jadi di sana Bu, nanti nggak bisa lagi di klaster pembinaan kapasitas. Nanti tidak akan muncul pilihan itu. Tidak ada pertimbangan misalnya karena sudah 3 kali gagal, terus kemudian nggak boleh. Nggak. Justru Bapak Ibu sudah lektor, maka Ibu harus naik ke klaster yang lainnya yang syaratnya memang lektor. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti untuk tahun ini kita juga sedang menskemakan. Saya belum bisa mensosialisasikan secara umum, tetapi saya infokan awal bahwa kita juga sedang mendesain atau menyiapkan yang namanya short course. Jadi nanti untuk dosen-dosen itu juga ada pilihan bantuan. Ada program kegiatan untuk short course. Misalnya short course metodologi penelitian bagi kawan-kawan yang asisten ahli nanti ada klaster itu. Misalnya belum bisa mengikuti kompetisi ini, misalnya mau memilih, tetap tahun ini sejak awal menentukan mau di bantuan penelitian, di PKM atau di short course. Bahkan ada short course metodologi PKM, ada short course academic skill writing. Misalnya Bapak Ibu yang belum punya artikel jurnal Scopus. Nah, targetnya tahun ini mau ke lektor kepala, misalnya. Maka Bapak Ibu bisa apply bantuan short course academic skill writing. Jadi nanti syaratnya salah satunya saya kasih bocoran nih. Syaratnya salah satunya adalah Bapak Ibu punya draft artikel. Nah, draft artikel itu menjadi syarat wajib. Nanti Bapak Ibu mengikuti short course itu misalnya selama 3 minggu. Yang penting ada letter of commitment, jadi 3 minggu. Nanti dari draft artikel itu, karena prosesnya bantuan, maka Bapak Ibu tetap
mengikuti tahapan-tahapan seperti yang ada di Litapdimas. Nah, kalau nanti sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka Bapak Ibu mengikuti short course dengan biaya yang Bapak Ibu terima. Akan didampingi oleh ahlinya selama 3 minggu misalnya. Maka artikel itu disempurnakan, diperbaiki, kalau kurang literatur didampingi, sampai kemudian Bapak Ibu submit, didampingi oleh ahlinya. Kita akan hadirkan ahli yang memang skill writingnya bagus, mendampingi Bapak Ibu. Termasuk juga metodologi penelitian misalnya. Bapak Ibu akan di-coaching bagaimana menyusun sebuah proposal penelitian yang bagus dan layak dan bisa berkompetisi misalnya untuk grand-grand riset yang lain. Baik untuk Litapdimas pada klaster yang lain yang anggarannya lebih besar ataupun di klaster misalnya Moradi Irfan yang sifatnya multi-years yang anggarannya ratusan juta. Nah, nanti model short course-nya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini saya kasih tahu nih, jangan bilang-bilang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa bahwa belum siap untuk di penelitian, ya nggak usah ajukan di penelitian, nggak apa-apa. Nanti bisa di PKM. Tapi harus ada nih di penelitian, nggak boleh kosong Pak Rektor. Harus ada yang sudah siap. Siap, 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 Nah, siap. nah, nanti yang lainnya jangan memaksakan misalnya karena sudah diketahui Pak Rektor terus kemudian asal submit enggak. Jadi Bapak Ibu kalau yang nggak siap, mending nggak usah. Nanti bisa memilih untuk yang berikutnya ada PKM, ada publikasi atau short course. Karena tahun ini sekali lagi satu orang atau kelompok hanya boleh mengusulkan satu. Jadi sejak awal harus memutuskan apakah mau di penelitian, di PKM, publikasi, atau mau ngambil short course. Gitu, Bu Devi, nggih. Bapak Ibu, monggo yang lain kalau ada hal teknis. Monggo, Silakan yang lain teman-teman. teman-teman yang lain mungkin dari luar Inhafi. Kayaknya ini banyak yang ikut Zoom juga. Kami persilakan. Saya dulu Pak Kasubdit. Oke, siap. Oh, monggo, monggo. Oke. Pertanyaan saya itu terkait dengan penggunaan AI ya. Jadi Pak Sobri dari mana, Pak? sama dari Inhafi juga. Inhafi. Nggih, Oh, oke, nggih, oke. nggih. Oke. Nggih. Terkait dengan penggunaan AI karena memang sekarang sudah di zaman AI ya. Jadi bagaimana sih kebijakan Kemenak utamanya di Litapdimas 2026 ini terkait penggunaan AI? Terus bagaimana mungkin ada rekomendasi lah best praktik dari Pak Kasubdit agar penggunaan AI itu dalam menyusun proposal tidak ya tetap memenuhi standar akademik lah seperti itu agar tidak melanggar integritas ilmiah itu bagaimana kira-kira dan nanti versi reviewer barangkali begitu terkait dengan penggunaan AI karena yang sudah ada itu kan baru cek Turnitin yang harus dilampirkan kan apakah nanti kalau AI harus lampirkan apa begitu juga. Nah demikian Pak Kasubdi, terima kasih. Astagfirullahaladzim, sinyalku hilang. Kan di seluruh dimensi kehidupan hari ini tidak bisa lepas dari yang namanya tren digital. Nah, tetapi di dalam sebuah riset ada etik tertentu yang memang membatasi. Makanya Bapak Ibu kalau nanti menggunakan cek Turnitin itu di sana juga ada cek AI. Otomatis itu menjadi bagian. Nah, AI yang tolerable atau yang masih ditoleransi atau boleh diizinkan itu adalah misalnya batasnya 15%. Di Juknis itu ada tuh. Jadi Bapak Ibu silakan mohon dibaca Juknis ya. Nah, Juknisnya bisa didownload di Litapdimas. Nah, sekalian nih mumpung ingat nih, saya mau menunjukkan Bapak Ibu. Juknis itu bisa didownload di mana sih? Nah, ini saya mau menunjukkan Bapak Ibu bahwa Juknis bisa didownload di laman Litapdimas di bagian ini pengumuman. Nah, Bapak Ibu di bagian pengumuman di ini ada searching, Bapak Ibu tinggal misalnya kalau mau Juknis 2026 ditulis saja 2026. Sorry, sorry. Nah, ini kayaknya
Bapak Ibu tidak perlu login atau kalau sudah terlanjur login nggak apa-apa. Nah, di searching aja 2026. Nah, ini ada juknis, pengumuman petunjuk teknis. Nah, di sini nanti tinggal di searching aja misalnya tentang similarity. Nah, 20%, terus di sini ada, sebentar Bapak Ibu. Nah, sementara untuk penggunaan AI batasnya 15%. Wah, untung saya ingat kalau saya pernah menulis ini di sini, Pak. Jadi sudah ada aturan itu. Nah, caranya gimana, Bapak Ibu? Untuk menghindari atau untuk menjadikan proposal kita tetap tolerable terhadap AI, karena begini, Bapak Ibu boleh menggunakan AI, tetapi AI ini adalah sebagai tools, sebagai alat, sebagai penunjang untuk kemudian Bapak Ibu menyiapkan isu atau tema atau pemetaan isu-isu terkait dengan apa yang mau Bapak Ibu teliti. Bukan kemudian perintah membuatkan proposalnya secara utuh. AI bisa, tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan AI, reviewer itu sense terhadap AI hari ini kita sudah berikan bekal bahwa kalau tidak cerdas menggunakan AI, pasti akan ketahuan itu adalah full AI. Terutama ketika pemilihan diksi-diksi di dalam seluruh kalimat. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Diksi yang digunakan atau kata yang digunakan atau redaksi yang digunakan oleh AI, kalau orang itu nggak cermat, dipikirnya hanya sekali perintah menggunakan prompt tertentu, kemudian proposal utuh diambil nggak tanpa diteliti, maka itu pasti akan ketahuan dengan mudah. Karena yang namanya proposal yang itu dikerjakan AI atau paper yang dikerjakan oleh AI itu nggak punya rasa. Hanya mereka mengenerate. Makanya beberapa diksi yang potensial AI itu potensial potensi plagiasi melalui AI itu sangat tinggi. Kalau kemudian si peneliti itu tidak melakukan uh, parafrase, peninjauan kembali terhadap draft yang dihasilkan dari AI. Karena AI itu tidak punya rasa. Maka dia ketika memilih diksi, memilih kalimat, itu sifatnya generate saja. Sehingga kadang-kadang tidak ada korelasi secara langsung. Ketika itu ditemukan beberapa diksi, apalagi sampai satu paragraf, dua paragraf, wah ini jelas seorang reviewer ini pasti AI tanpa filter. Nah, dan itu nilainya potensial rendah, Bapak Ibu. Jadi silahkan menggunakan AI, tetapi pada batas-batas tertentu. Nah, ini yang penting untuk Bapak Ibu ini kan, karena AI itu jadikan tools sebagai alat dukung untuk memudahkan kinerja Bapak Ibu. Tetapi pastikan bahwa itu harus Bapak Ibu review kembali, cross check, dan pastikan bahwa diksinya semuanya memiliki keterkaitan yang pas dengan tema atau isu, terutama ketika dia mencari literatur review, kemudian menentukan metodologi. Nah, ini penting yang tidak bisa dibohongi di sana. Gitu, Pak. Nggih, Pak Sobri. Matur nuwun, terima kasih. Monggo, kalau ada yang lain monggo. Feel Ini free mawon. dari ini Pak di chat. Ini pertanyaan dari Pak Ali Rosidi. Nah, ini untuk PKM kira-kira kapan keluar pengumumannya katanya. Sama izin bertanya dari Pak Laksono. Ini untuk penelitian apakah harus bertim atau boleh individu? Oke, baik. Untuk PKM, publikasi, dan short course yang tadi saya sampaikan, itu hari ini posisi juknis sedang direview oleh inspektorat. Jadi draft juknisnya dari kami sudah selesai, tetapi harus ada persetujuan inspektorat.
untuk kemudian nanti baru kita sahkan dan kita publish. Insya Allah dalam bulan ini tetap kita akan buka karena insya Allah nggak akan lama lagi. Nah, untuk peneliti atau penelitian atau pengusul, baik dalam penelitian, PKM maupun publikasi serta short course, pastikan Bapak Ibu kembali ke Juknis. Karena di Juknis sudah jelas mana yang hanya disyaratkan untuk individu dan mana klaster yang disyaratkan untuk harus bertim. Nah, yang pasti misalnya boleh individu untuk penelitian ya, untuk penelitian. Saya nggak akan bicara dulu PKM karena kita masih menunggu Juknis. Untuk penelitian yang pasti harus individu itu adalah pembinaan kapasitas untuk asisten ahli ya. Kalau mau ngajukan di klaster pembinaan kapasitas itu tidak boleh tim, itu individu. Sementara untuk klaster yang lain untuk studi atau kolaborasi. Nah, timnya berapa dan siapa saja syarat ketuanya semua ada di Juknis. Setiap klaster memiliki syarat-syarat masing-masing termasuk jumlah pengusulnya sudah ditentukan. Kalau ada misalnya istilah tim pengusul minimal 2 berarti satu ketua, satu anggota cukup. Kalau tim pengusul berjumlah minimal 4 berarti satu ketua, 3 anggota. Kalau disebutkan di dalam Juknis, tim pengusul minimal 3, maka satu ketua, 2 anggota cukup. Nah, jadi ini yang harus dipahami, nggih, Bapak Ibu. Nanti setiap klaster di Juknis itu ada syarat yang menjadi ketua, terus kemudian juga mana yang boleh berkelompok dan mana yang memang harus individu. Sekali lagi, yang individu untuk penelitian itu hanya untuk pembinaan kapasitas yang masih asisten ahli. Monggo, kalau ada yang lain, Pak, terkait kendala password. Siapa nih? Pak Dr. Izul Herman dari Inhafi. Masalah password. Izul Herman. Nggih. Pak, boleh mengisi di ini, Pak. AZ7 IAX. Sebentar. Pak, buka Litab Dimas nggak, Pak? Pak Izul mungkin bisa langsung. Monggo Pak Izul, langsung Pak Izul. Nggih, sebentar nggih. Oke, Pak Izul gini aja. Pak Izul nanti buka Litab Dimas, ngisi di sini, Pak. Nah, nanti kalau sudah Nggih. ngisi, laporkan ke kami ya. Nanti di screenshot via Pak Rektor atau via Pak siapa? Bisa Pak Ansarudin. Nanti ngisi ini dulu, baru nanti kalau sudah ngisi screenshot buktinya terus kirim ke kami, nanti kita bantu untuk passwordnya. Oh, nggih, siap. Di sini loh Pak, ya. Tinggal klik ini aja, Nggih. Pak Pur di sini. Terus nanti ada yang harus di screenshot. Nah ini. Akun Litab Dimas yang mengalami masalah. Nama lengkap institusi, ID proposal kalau ada, kalau nggak ada ya langsung screenshot langsung di sini aja. Mohon maaf Pak Kasubdit, untuk Yuk. Pak Dr. Izul belum punya akun memang, bukan belum punya password. Oh, lah tadi bilangnya apa tadi ya? Belum ada, saya cek belum ada namanya, belum punya akun beliau. Oh, oke. Kalau belum punya akun, maka Bapak di sini. Pas, sebentar, nggih. Kita cek. Pak Izul. Siapa nama lengkapnya, Pak? Izul Herman. Izul Oh, Herman. belum, Pak. Harus buat akun dulu, nggih. Kalau Bisa dibuka, tak kirain sudah
terkendala di paspor gitu. Ternyata saya buat akun kedua kalinya, akun itu sudah terpakai gitu. Loh, Pak, coba nanti buktinya dikirim ya, Pak. Kalau akun itu sudah pernah terpakai. Coba nama lengkap Bapak Izul Herman. G. Oh, Pak, yang mana, Pak? Bapak itu sudah punya 2 akun. Oh, G. Ya itu G. Oh, yang mana yang mau di ini? Nanti coba Bapak ini aja, yang mana yang mau dipakai. Nanti kontak ke saya ya. Siap, Iya Pak, siap. Kak. Siap, siap. Supaya di sini nggak dilihat banyak orang. Oke? Oh, G. Bapak ini rajin sekali buat akun ini, sampai punya 2 udah. G. Jadi Bapak Kalau Ibu saya tidak boleh. makanya kalau tadi ditanyakan Pak Muafik itu tidak punya akun, saya sudah 2 kali buat akun itu. Nggak bisa semua, kedua-duanya nggak bisa dibuka, Bapak. Loh, harus bukan nggak bisa, Bapak. Karena kalau setiap nggak bisa, ini berarti Bapak pengajuannya belum berhasil. G, G, Ini belum lengkap ini, Bapak nih. G. Nah, sebentar. Saya ini kan ya, sebentar G. Monggo sambil kalau ada yang lain. Saya Pak mau Oke, melanjutkan yang Pak Kasubdis. Saya kirim ke Pak Rektor ya, yang Pak Izul tadi atau Pak siapa nih? Saya kirim ke Pak ini aja. Nanti. Saya Pak saja, Ansor, Pak. Nggih, biar Pak nggak Ansor. merepotkan Pak Rektor. Iya, iya, jangan Pak Rektor, Pak Ansarudin ya. Siap, Pak. Oke, juga mohon izin Pak Kasubdis. Oke. Saya juga matikan penonton. Sudah mengajukan apa ini? Apa sih? Peneliti ID, tapi belum diterima sepertinya. Atas nama sinten Pak Rektor? Salah. Abdul Halim, saya sendiri. Oh, sebentar. Yeah. Bapak belum kasih. Pak Abdul Halim, sekejap nggih. Oh, ada tulisan di sini ajukan revisi ya. Nggih Pak. Sekedap. Sekedap. Pak Abdul Halim. Iya. Oke, iya Pak, itu ada tulisan revisi bagian apa itu ya Pak ya? Memasukkan Yang belum dilengkapi apa itu Pak catatannya Pak? Sebentar. Catatannya di sini yang belum ya. Ini ya. ya dibaca. Pertama, isian biodata lengkap dalam Litap Dimas. 2, Nggih. lampiran file PDF ijazah. 3, lampiran file PDF kartu NIDN bagi dosen. 4, Nggih. lampiran file PDF SK jabatan fungsional. Seperti sudah semua ya. Tapi kok ini? Coba. Sebentar, Pak Abdul Halim. Soalnya ini dibuatkan orang. Sebentar Pak. Data penelitian, data publikasi, verifikasi data. Atau ini dia belum lihat. Kemarin kan sudah diminta. Sebentar Pak, ini NIDN sebentar. Data pribadi. NIDN sama SK Japfung ya. NIDN Kemarin sudah ya Pak ya? Sudah kemarin dimasukkan sama. Oh, oke. Data publik, verifikasi data ijazah S2 nggih Pak, nggih Pak Rektor. Nggih. SK Japfung. Rektor nggih sudah diupload juga nggih? Sudah ya. Sudah kemarin. Oke, sekedap. Ini saya verifikasi Pak Rektor. Nggih. Loh, kok mutasi ya? Mutasi. Oke, sebentar. Enggak.
Oke, silakan Pak Rektor cek akunnya. Nanti dilengkapi apa yang belum, nggih? Siap, siap. Barusan sudah saya cek, Pak. Anggi. Silakan login, Pak Rektor. Oke, sudah lagi login nih. Lagi login. Nggih. Login ulang. Iya, coba ulang. Coba ulang. Nah, kalau tadi yang Pak siapa tadi ya? Lupa saya tadi. Pak Sudah Izul, saya Pak Izul Herman. Firman. Pak Izul silakan nanti ini nggih koordinasi sama Pak Ansarudin untuk memilih salah satu ya. Nanti kita akan hapus salah satunya, terus nanti dilengkapi mau pakai yang mana. Siap, Pak. Sudah saya komunikasikan dengan beliau. Sudah ya? Mungkin sambil nunggu, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Nggih, siap. Alhamdulillah sudah, Oh. Pak Kasbudit. Sudah Oh, nggih, selesai. nggih. Ya tinggal paling foto lagi yang mau saya masukkan nanti. Makasih banyak, makasih. Siap. Ini untuk apa ini? Dari Ibu Ainun Najih, Stai Nurul Islam Mojokerto. Mengenai RAB ini dibuat proposal tersendiri atau gimana, Pak? Atau ada batasan-batasannya, Pak? Dibuat tersendiri. IAI Fatimah Bojonegoro. Itu di mana ya? Yang mana Pak? Izin bertanya, RAB ini dibuat tersendiri. Oh ya, kemudian mengenai batasannya enggak, terserah. Yang penting ada rincian penggunaan nanti rencananya mau digunakan apa. Misalnya untuk persiapan ini, untuk pencarian data, pelaporan, dan lain-lain. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan nature of research-nya, nggih. Jadi tidak ada format khusus terkait dengan RAB. Yang penting pastikan di RAB juga tidak ada identitas diri maupun lembaga. Yang kedua, saya dari IAI Al-Fatimah Bojonegoro. Baru bergabung dengan membuat akun Litab Dimas, kampus baru, jantung baru. Japfung, maksudnya Japfung baru turun asisten ahli, sehingga belum punya pengalaman mendaftar. Nah, silakan daftar. Daftar di akun ini di Litab Dimas, Bapak Ibu. Caranya dengan seperti tadi, nggih. Ini sudah ada semua Bapak Ibu, monggo. Di sini tuh ada. Yang penting buka laman Litab Dimas. Di sini ada panduan registrasi peneliti baru. Biasakan membaca, nggih. Di laman Litab Dimas sudah ada semua. Ada panduannya, ada manual booknya. Nah, ini mumpung Bapak Ibu ini semua sudah ada. Kita sudah siapkan. Mohon berkenan berselancar di web Litab Dimas. Nah, di sini panduannya ada nih. Registrasi peneliti baru atau tutorial. Ada manual booknya. Ini bahkan buku penggunaan Litab Dimas secara umum. Ini semua udah detail di sini. Nah, oke, Bapak Ibu. Oke, Pak. Sama izin tadi konfirmasi yang punyanya Pak Izul sudah saya kirim. Oke, Pak Izul mau pakai akun yang mana? Yang atas, Pak. Yang nama Izul Herman itu, Pak. Email yang Izul Herman. Yang Izul Herman 863 ya. Oke, yang satu saya hapus. Silakan nanti dilengkapi. Oh, kurang apanya enak kan? Jadi enak Pak Rektor. Jadi masalahnya di mana kita selesaikan. Nggih. Izul, nama lengkapnya Izul siapa tadi? Izul Herman ya? Nggih. Bentar. Izul Herman. Izul. Z-nya 1, Pak. Oh, Z-nya 1 ya?
Nggih. Yang mau dipakai yang emailnya 863 nggih. Nggih, nggih. Kita berbalik Aduh, bahagia sebentar. ya dunia di akhirat masuk ke surga. Izul. Oke, silakan pakai akun yang itu terus dilengkapi. Nggih, Pak. Monggo, ada lagi. Ini yang tanya-tanya soal kalau lupa password tadi sudah beliau jelaskan juga ada di kolom ini Pak nggih. Nggih, di Litap Dimas akunnya. Mungkin yang lain yang perlu ditanyakan ada Pak Ansarudin. nggih. Saya Pak Ansarudin, Ali Rasidi. Oh nggih, monggo Pak. Mohon maaf webcam off karena ya, kendala sinyal biasanya ini. Nggih, siap. Dari mana Pak? Saya dari Stit Mas Kumambang Pak Ansor, Gresik. Oh nggih, siap. Nggih. Pertama tadi saya mencoba untuk bertanya melalui chat, tapi tidak tahu apakah tadi sudah terjawab atau belum terkait dengan penambahan mahasiswa, karena kemarin ada salah satu dosen kami yang mendaftar itu, kemudian di dalam Litap Dimas itu ada sebuah statement harus menambahkan satu mahasiswa. Apakah itu juga termasuk klaster pembinaan kapasitas Pak Kasubdit, karena selama ini itu tidak ada tidak ada isian begitu. Ada untuk tambahan mahasiswa, langsung saya jawab nggih. Nggih. Untuk mahasiswa itu ada menu Pak di bawah tim peneliti utama itu, misalnya ada ketua, anggota, terus mahasiswa, anggota peneliti itu ada pilihannya. Nggih. Maksud saya apakah itu wajib Pak Kasubdit? Oh enggak, itu enggak wajib, tetapi itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akreditasi. Makanya kita sediakan kolom di situ agar misalnya nanti suatu saat kalau mengisi kolom akreditasi bukti pelibatan mahasiswa dalam penelitian, PKM atau publikasi mana. Nah, makanya kita fasilitasi di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak mau mencantumkan nama mahasiswa juga nggak apa-apa. Oh, begitu. Nah, kita sarankan kenapa? Karena memang sekali lagi ini dalam rangka untuk kemudian juga pemenuhan borang akreditasi. Karena di borang itu ada keterlibatan atau keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian PKM maupun publikasi dosen. Nggih, baik. Terima kasih. Jadi Nggih. begini Pak Kasubdit, nanti kaitannya dengan luaran itu nanti ketika kita mencantumkan nama mahasiswa itu apakah di luaran berupa artikel ilmiah itu juga mencantumkan nama mahasiswa juga? Apa? Di luarannya? Nggih. Monggo, kalau itu monggo. Apakah nanti tidak harus, tergantung dosennya, karena memang sekali lagi pencantuman mahasiswa ini tidak wajib, tetapi ini dalam rangka memudahkan Bapak Ibu ketika pengisian borang. Tetapi kalau di luarannya tidak perlu, ya nggak apa-apa. Tergantung, hanya di proses penelitiannya saja boleh. Baik, terima kasih Pak Nur Hamid. Oke, sama satu lagi Pak pertanyaan Pak Kasubdit. Ini kan ada satu dosen kami itu yang baru bergabung, tetapi yang bersangkutan itu belum sudah punya NUPTK, jadi dosen non tetap gitu Pak. Dosen non tetap, tapi punya NUPTK. Kalau yang tahun kemarin itu kan bisa mengajukan Litap Dimas ini, tapi kalau di tahun ini itu kan tidak diregulasi. Saya baca itu tidak ada klausul itu bahwa ada dosen tetap, dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK itu apakah masih diperbolehkan untuk mengikuti ini, Pak? Enggak, ini untuk dosen tetap Pak. Sekarang kita prioritaskan dosen tetap dan berjabung. Oh begitu, enggak. Siap Pak.
Terima Oke, kasih. Nggih. siap. Mohon maaf untuk teman-teman. Kita akhiri maksimal jam Sebentar. 11 Pak. Nggih. Oh, oke. Nggih. Ini saya jawab dulu yang di kolom chat ya. Nggih, Ini siap-siap Pak. dengan Bu Huliati ya, Ibu ya atau Mbak? Mohon maaf. Bu Huliati dari STIT Sunia Salafiyah. Ini maksudnya kincong atau mana? Kencong sepertinya ya, Sunniyah Salafiyah kencong, UAS kayaknya. Pasuruan, Oh, Pasuruan. oh beda. Beda nggih? Beda, nggih. Nggih, Bapak. Sebentar. Nah, sudah pernah mengajukan apa belum, Bu, kampusnya? Masih belum tahu, soalnya ini kan masih baru, Pak. Baru mengikuti Oke, Zoom Bu, in coba juga. ditanya ke Nggih. kampusnya ya. Apakah kampusnya sudah mendaftarkan ke Litap Dimas atau belum? Nah, kalau belum, nanti mendaftarkan atau bisa nanti menghubungi kami aja, Bu Kuliati, nggih. Koordinasi dengan pimpinan atau dengan Ibu di sana sebagai apa nih? Dosen. Oh, sebagai dosen. Nggih, sampaikan Nggih. aja nanti ke Ketua LP2M setidaknya ya, atau kepimpinan, maka untuk kemudian mendaftarkan lembaganya di Litap Dimas. Supaya nanti dosen-dosennya itu bisa punya akun Litap Dimas, karena untuk membuat akun harus ada rumahnya dulu. Kampusnya ada dulu, Nggih. baru nanti teman-teman dosen dari Bu Kuliati dan kawan-kawan di sana bisa mengajukan ID Litap Dimas, Bu. Mumpung ini masih ada waktu, kalau penelitian mungkin sudah nggak kekejar ya. Tetapi untuk PKM publikasi, monggo Bu, nanti disampaikan aja. Nanti Ibu eh, bisa sampaikan ke rektornya atau ke ketuanya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke Pak Ketua LP2M ini di sini ya, Pak Ketua Pak Ansarudin, nanti untuk komunikasi Siap. dengan saya juga nggak apa-apa. Atau Siap. gitu nggih? Nanti bisa bagi nomor HP-nya nggih, Pak. Nggih, saged. Monggo nanti dengan komunikasi dengan Pak Ansarudin ya. Siap. Ibu Nggih, kenalnya matur yang di nuwun, sini Pak. dengan Pak siapa? Mboten enten sing kenal. Loh, monggo nanti Pak Ansarudin. Pak Ansarudin gimana nih caranya Pak untuk memfasilitasi Bu Saya Huliati ini? kasih nomor saya Nomor di grup Pak, Nah, biar kasih nomor Pak Ansor gitu aja. Ya, kasih nomor Pak Ansor. Nanti Bu Nggih, Kuliati siap. komunikasi dengan Pak Ansor, nggih. Nanti setelah itu nanti komunikasi dengan pimpinannya untuk nggak susah kok Bu, nggak susah. Karena harus didaftarkan kampusnya. Sayang Bu. Nggih, betul itu. Nggih. Betul. Nggih, siap. Matur nuwun informasinya, Nggih, Bapak. itu nomornya Pak Ansor Bu, nggih. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. nggih mungkin Ini sebentar Pak Ansor, terakhir nggih. ini, terakhir Monggo, Gus. alhamdulillah saya sudah aktif, penelitinya sudah ada. Cuma nomor IDN-nya nggak bisa tersimpan ini Pak Kasubdit, tapi ini tidak masalah ya. Sebentar, harus ada Pak Rektor, sudah. Bentar ya. Coba Sudah ada kok Pak Rektor. Sudah ya? Oh, alhamdulillah. Berarti di sini belum tampil. Di sayanya belum tampil. Sebentar saya tak ngecek. Sebentar, Pak Abdul Halim. Nggih. Sebentar Pak Rektor, saya cek pastikan. Abdul Halim. Loh, Pak, Bapak sudah punya yang pakai yang email mana Pak? Tangguh Pejuang ya? Oh ya, dulu pernah didaftarkan oleh Pak Adnan ya, tapi tidak pakai email ini. Terakhir ada lagi dibuatkan email baru. Kemudian jurnal saya sudah pakai email ini, sudah pakai ini terus ya setiap jurnal. Jadi apakah kalau dikembalikan lagi ke email yang lama, tidak ada masalah ya? Yang ini pakai yang lama pakai email apa? Yang Tangguh Pejuang itu email mana Pak? Email lama Gana Firdaus ya. Pakai ganafirdaus@yahoo.com. Ini email terbaru ini, tapi ini sudah lama juga ya, sudah 3 tahun 4 tahun ini emailnya. Pak, coba Pak Rektor klik NIDN-nya diisi coba Pak, diisi nanti nggak munculnya karena apa? Coba isi dulu.
Mumpung sekalian Pak Rektor sekalian. Ya, ya, bentar. Ah, Anda melakukan perubahan NIDN harus bentar. QQ EN CH. Oke, Bismillah. Nah, sudah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampun nggih. Ya, sampun. Berarti karena memang pakai email yang lama dulu ya. Nggih, Dulu nggih. pernah email beda gitu. Nah, terakhir ini jurnal-jurnal sudah pakai yang dibuatkan oleh Pak juga, Pak Nan yang buatkan. Oke, makasih banyak, matur suwun. Ini sudah clear nggih Pak Rektor nggih. Oke, clear. Oke, itu Berarti terakhir yang Pak pakai email punyanya Pak Gmail itu Izul. Pak ya. Halo. Nggih. Nggih, Pak Ansor yang Pak Rektor sampun nggih. Nggih, sampun. Nggih, mungkin sudah cukup, nanti kalau teman-teman ada yang kendala lagi nanti Nggih. saya coba sambungkan ke jenengan, Pak. Nggih. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir Pak Rektor masih ada yang perlu disampaikan? Ya. Gimana ini, masih ada Pak? Sudah, Pak, cukup. Masih ada Cukup. waktu atau gimana Pak Subdit? Kasihan Pak Subdit kayaknya ini. Oke, sudah cukup Pak. Cukup ya. Baik, mungkin ya saya seperti yang dibilang tadi, mau minta tolong teman-teman untuk segera yang belum segera submit, atau nanti memilih yang lain, tidak di sini, untuk apa namanya tadi, ada beberapa item tadi ya Pak Ansor ya. Silakan dipilih dari sekarang. Kemudian juga terakhir saya minta maaf yang segala kekurangan kami, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Subdit yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, memberikan waktunya kepada kami, dan kami rasa syukur yang sebesar-besarnya, tidak bisa kami membalasnya, Allah yang membalas ini. Terima kasih banyak Pak Kasubdit, makasih. Sudah Pak Ansor. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Mengingat keterbatasan waktu, jadi di sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dan diskusi yang sangat konstruktif dari seluruh peserta. Sebagai penutup, atas nama LPPM, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pimpinan, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi hibah Litab Dimas tahun 2026. Semoga apa yang kita peroleh pada kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam menyusun proposal penelitian dan pengabdian ke depannya. Kami dari panitia mewakili Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir ada sesi foto-foto Pak Kasubdit. Yuk, siap. Mari teman-teman dinyalakan semua untuk onten. Kita foto-foto dulu. Ya. Gimana ini Pak Maufik? Kita acungkan jempol gini. Siap submit. Oke ya teman-teman, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kami Pak. Dan juga terima kasih atas waktunya Pak Kasubdit. Terima kasih, mohon izin nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Matur suwun. Tetap kelangkong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.